Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam Mas Mbak semuanya. Mohon maaf karena hari ini ada cuti bersama, jadi kita nggak ada agenda di kampus. Saya buatkan video ini untuk dipelajari secara mandiri dulu. Pekan depan kita bahas secara lebih detail. Kita ulang sedikit sebelum masuk ke materi berikutnya. Saya share screen dulu untuk materi hari ini. Materi hari ini itu akan membahas tentang tata cara pengambilan keputusan. Setelah kemarin kita sudah membicarakan tentang kepemimpinan, lalu tentang kelompok, komunikasi, negosiasi, kita masuk ke bagian pengambilan keputusan dalam organisasi. Kenapa ini penting? Karena tugas utama seorang manajer itu adalah mengambil keputusan, gitu. Jadi, kapan dia harus melakukan sesuatu, kapan dia harus melakukan pembelian, kapan dia harus memilih komoditas untuk ditanam misalnya, itu adalah tugas utama seorang manajer. Misal nih, jadi seorang asisten kebun gitu di kelapa sawit. Asisten kebun kan itu levelnya manajer juga ya, bisa kita katakan sebagai manajer. Nah, asisten kebun ini punya tugas untuk mengambil keputusan kapan melakukan perawatan, kapan melakukan pemupukan, kapan melakukan panen, ini menjadi tugas utama dari seorang manajer. Nah, keputusan ini adalah suatu pilihan yang dibuat dari 2 atau lebih alternatif, ya. Jadi ada pilihan di situ. Nah, proses pengambilan keputusannya sendiri ada 8 hal ini. Nanti kita bahas satu persatu, ini cukup singkat saja. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi masalah. Masalah ini contohnya adalah ada kesenjangan antara kebutuhan memiliki sesuatu atau ada kebutuhan untuk menyelesaikan sesuatu dengan apa yang ada di hari ini. Di sini contohnya adalah ada kesenjangan antara kebutuhan memiliki laptop yang lebih besar dan lebih cepat dan laptop lama yang lamban dan kecil memorinya. Jadi ada kebutuhan dan ada masalah yang terkini. Jadi diidentifikasi dulu masalahnya. Misalnya nih kita punya pekarangan gitu. Identifikasi masalahnya adalah pekarangan kita luasnya nih 300 meter persegi, di situ belum ada tanamannya, dan kalau kita biarkan nanti isinya jadi semak-semak. Itu adalah sebuah identifikasi masalah. Oke, setelah dapat masalahnya, kita dapat apa nih yang harus kita selesaikan? Kita akan mengidentifikasi kriteria dari keputusan. Oke, kalau yang contohnya di sini yang beli laptop tadi, ya keputusannya kita pengen beli laptop dengan faktor-faktor yang relevan. Ada harga, ada merek, ada model, ada peralatan tambahan, garansi, servis, dan purna jual. Itu mengidentifikasi dari kriteria keputusan. Kita akan memutuskan sesuatu berdasarkan dari kriteria yang sudah kita buat. Nah, kriteria keputusan ini adalah kriteria yang menentukan apa yang relevan dalam suatu keputusan. Contoh lain yang pekarangan tadi gitu, keputusannya apa aja? Oh, kita pilih tanaman yang tidak butuh air banyak misalnya. Kemudian kita pengen tanaman yang semusim aja, atau kemudian, tanaman yang setahun aja udah bisa panen, atau kita akan memilih tanaman keras. Nah, itu adalah beberapa kriteria keputusan yang bisa kita buat. Oke, setelah dapat kriteria keputusannya, kita akan memberikan bobot pada kriterianya. Kita beri nih, supaya nanti kita bisa menilai mana yang akan kita pilih untuk, keputusan yang akan kita ambil. Nah, faktor yang relevan, yang tadi ini contohnya yang laptop tadi, bisa diberi bobot untuk memberi prioritas yang tepat, gitu. Misal nih merek, karena merek merepresentasikan keandalan dikasih bobot 10. Masalah servis nih, gampang nggak servisnya atau kemudian mudah dijangkau nggak layanan servisnya, itu diberi bobot 8. Garansi, seberapa lama sih kasih garansi, dia dikasih bobot 5 karena nggak terlalu penting. Kemudian harga ini nggak terlalu masalah sih, yang penting speknya masuk gitu. Dia dikasih bobot 3 aja. Nah, ini muncul scoring untuk akan kita gunakan di penilaian kriteria yang kita buat tadi. Jadi memberi bobot pada kriteria. Kriteria yang ada itu kita berikan bobot supaya nanti kita bisa memilih secara lebih taktis lagi. Oke, setelah memberi bobot, kita menyusun alternatif. Oke, apa aja yang ingin kita tanam gitu.
ada alternatif yang bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah. Yang laptop tadi bisa ngambil contoh nih 5 model laptop yang akan diambil gitu. Ada Compaq, ada Fujitsu, ada IBM, ada Sharp, ada Toshiba. Nah, kelimanya ini nanti akan kita hitung dengan bobot tadi. Oke, kan kita scoring ini alternatifnya tadi. Kalau yang pekarangan contohnya apa? Nanam pekarangan ya. Empon-empon misalnya, atau kemudian nanam porang, atau nanam kayu sengon misalnya, itu bisa jadi alternatif. Oke. Alternatifnya dapat, bobotnya sudah ada, lalu kita analisis alternatifnya. Kita masukkan dari bobot tadi, dari kriteria tadi, itu kita kasih nilai di sini. Oke, kita analisis alternatifnya. Jadi nanti akan memunculkan mana sih yang paling baik untuk kita pilih. Gitu. Oke, jenis laptopnya tadi ada 5. Nilainya ini kita beri scoring sesuai dengan yang kita inginkan atau yang kita nilai dari beberapa laptop tadi. Compaq, Fujitsu, IBM, Sharp, dan Toshiba. Nilainya muncul dikalikan dengan kriterianya. Oke. Sudah ada kriterianya tadi yang tentang bobot. Oke. Nilai kriteria. Terus di total. Maaf. Nilai dikalikan dengan bobot. Oke, nilainya 8 dikalikan dengan bobot tadi 10, ya tinggal dikalikan 10, ketemu angkanya nih. Angkanya nanti akan kita total untuk kemudian akan kita jadikan bahan evaluasi karena sudah ada scoring di sini. Oke, analisisnya sudah, lalu kita akan memilih sebuah alternatif. Nih, karena tadi tindakan ini jadi hal yang penting gitu ya. Setelah dihitung tadi muncul hasil yang didapatkan karena skornya 221 poin, jadi yang paling bawah tadi, yang paling bawah itu Toshiba, makanya dipilih laptopnya Toshiba sebagai laptop yang akan dibeli gitu berdasarkan kriteria yang sudah diidentifikasi tadi. Udah dapat nih, kayak fix dapat keputusan. Nah, setelah dapat dari nilai hitungan tadi, lalu kita implementasikan alternatif pilihannya, melaksanakan keputusannya, artinya kita akan membeli laptopnya. Nah, udah mentok sampai sini untuk pengambilan keputusan. Jadi implementasi alternatif pilihan itu melaksanakan keputusan yang menjadi tindakan mencakup pencapaian keputusan kepada orang yang terkait dan mendapatkan komitmen mereka pada keputusan tersebut. Kita ambil yang Toshiba Satellite A100 tadi. Dah dapat nih, dapat dapat keputusannya. Nah, tapi jangan lupa setelah kita mendapatkan keputusannya, kita beli, kemudian kita cross-check ulang, kita harus mengevaluasi efektivitas dari keputusan yang kita ambil. Kita evaluasi ketika kita ngambil Toshiba, kita bisa hitung-hitung lagi tuh, balik ke tabelnya tadi. Oh, ternyata semuanya baik sih, mereknya bagus, servisnya baik juga, garansinya nggak terlalu baik ya. Garansinya nggak terlalu lama, harganya cukup mahal misalnya, tapi dengan merek dan servis yang mumpuni, ini sudah jadi penentu untuk mengambil keputusan tadi. Nah, itulah yang digunakan untuk mengevaluasi apakah kemudian masalah laptopnya tadi terselesaikan atau belum. Nah, ini untuk materinya hanya 8 slide ini aja. Nah, itu saya tambahkan lagi untuk penugasan hari ini. Saya memberikan tugas ini dikerjakan individu ya, tolong. Oke, sebentar. Saya lengkapi dulu ini. Oke, nanti tolong di-upload di Google Form yang akan saya pilih, yang akan saya sampaikan ke kalian nanti ya. Yang pertama ada identifikasi masalah, ini yang saya berikan ke kalian, silakan kalian mau milih yang mana, nanti dipilih salah satu. Oke, apakah memilih keputusan untuk milih komoditas di lahan dataran tinggi, komoditas di lahan perkebunan, atau komoditas di lahan pekarangan, atau milih benih padi untuk sawah irigasi teknis, atau milih pupuk untuk budidaya padi,
atau milih metode untuk penanggulangan hama tikus, atau milih pestisida untuk penanggulangan hama orang. Oke, ini contohnya ya, uraian masalah gitu, identifikasi masalah. Oke, diuraikan nanti ketika kalian milih komoditas yang ditanam di dataran tinggi, nanti kalian jelaskan dulu dataran tinggi itu karakteristiknya seperti apa, tanaman yang cocok itu seperti apa, nanti diuraikan dulu. Masalahnya gimana? Karena kita akan memilih tanaman yang akan kita tanam di area dataran tinggi dengan potensi yang cukup baik gitu misalnya. Nah, alternatifnya dipilih nih, kalian bikin beberapa alternatif komoditas gitu, atau alternatif pilihan yang akan kalian pilih tadi gitu. Kalau kalian milih yang pestisida misalnya ya, kalian berikan alternatif yang isinya merek-merek pestisida gitu. Ada macam-macam, nanti coba kalian boleh googling, kalian boleh tanya AI juga untuk data yang kalian butuhkan. Tapi jangan kemudian kalian copy paste dari AI untuk penyelesaian masalahnya. Gitu. Ya, nih misal tadi milih benih padi untuk irigasi teknis gitu. Misal ada IR64, ada rojo lele, kemudian ada ciherang, ada Pak, aduh lupa lagi namanya Pak. Atau mungkin beras merah gitu. Nah, kalian tuliskan di sini. Oke. Ini alternatif yang dipilih. Kemudian kriteria pengambilan keputusannya, ini kalian bikin kriteria kayak yang di contoh yang tadi. Misal nih harga, terus kemudian review, terus kemudian ketahanan hama gitu. Terus ada kemudahan didapat. Tambah lagi boleh dari kemasan misalnya, atau kemudian layanan purna jual gitu. Siapa tahu kita dapat garansi ya kan dari penjualnya. Oke, kalau sudah nanti kalian beri bobot nih berapa persen gitu. Bebas mau ini untuk angka pengalinya aja. Misal kita pengen bobotnya yang ketahanan hamanya tinggi, ini kita kasih 10, kemudian didapat itu kita 8, kemasannya saya pengen kemasannya yang enggak biasa aja sih, kemasan kayak kita kasih 2, layan pernah jual kan ini jadi hal yang penting kita kasih 9 gitu. Karena ini nanti untuk panduan kita untuk membelinya. Harga saya nggak terlalu memikirkan harga kita kasih skor 4 aja, reviewnya ini penting nih, reviewnya 10 juga. Nah, setelah dapat ini, alternatifnya ada, kriterianya kalian sesuaikan. Ini ada 6 kan, benar ada 6 alternatifnya, ini kita pindahkan. Nah, kan tinggal ngisi-ngisi aja nih. Oke, udah dapat. Terus kita berikan nilai kriterianya, kriteria 1 itu harga, nanti ini diganti ya. Seperti tadi harga. Gitu. Ini kalian kasih skor. Oke. Misal nih, ini nilainya 7, ini 8, ini 5, ini 2. Nanti tinggal ini kalian kali aja. Kali dengan bobotnya. Bobotnya berapa nih? Harga bobotnya cuma kali 4. Oke, sudah dapat 4. Nanti di paling belakang bisa kalian tambahkan total. Nah, total nanti tolong diberikan totalnya berapa. Atau ini sekalian diberi sama dengan di sini 28. Ini 32. 20. Ini 8. Nah, nanti di total di samping kanan ini kalau sudah dapat ini dipindah lagi, alternatifnya muncul, total skornya berapa, terus dipilih. Keputusan terpilihnya yang mana? Misal nih, terpilihnya tadi akhirnya milihnya rojo lele. Alasannya apa? Selain skor tertinggi, nah kalian jelaskan faktor apa lagi yang membuat kalian memilih rojo lele gitu. Contoh ya ini ya. Atau kemudian kalian misal skor tertingginya itu rojo lele, tapi kalian lebih berat ke beras merah gitu. Nanti bisa alternatif terbaiknya kalian pilih beras merah, tapi tetap berikan alasan pemilihannya. Jadi untuk pemilihan skor ini sebenarnya kita gunakan untuk mempertimbangkan
dari sisi kuantitatifnya seperti apa. Jadi muncul nilainya untuk memudahkan kita mengambil keputusan. Setelah dapat keputusan terbaik, tuliskan rencana tindakannya. Oh, akan beli di mana, akan beli berapa kilo, akan nanam kapan. Tuliskan di situ rencana tindakannya, baru nanti kalian evaluasi. Evaluasi dari beberapa kriteria keputusan ini tadi. Ya, oke. Oh, harganya gimana? Oh, ternyata harganya masih eh, terlalu murah gitu misalnya. Nah, ini kalian jelaskan evaluasi keputusannya tadi. Jadi kalian review ulang. Oke, untuk data-datanya misal kalian butuh alternatif pilihan bisa tanya ke Google, bisa tanya ke ChatGPT. Kriterianya ini tolong kalian bikin sendiri atau kalian tanya juga untuk memilih benih itu apa aja sih yang harus kita pertimbangkan gitu. Bobotnya kalian bikin sendiri juga. Terus kemudian bikin penilaian kalian hitung. Keputusan terpilihnya kalian berikan alasan, rencana tindakannya kalian narasikan juga, baru evaluasi keputusannya. Oke, itu nanti saya berikan formatnya ini ke grup, nanti silahkan kalian kerjakan. Deadline-nya sampai hari, karena kalian ada LDKO ya, silahkan diselesaikan. Deadline-nya saya berikan waktu sampai hari Rabu. Oke, sampai hari Rabu jam 17. Nanti saya share linknya untuk kalian kerjakan di situ. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.